Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi dari English for Knowledge and Information dengan titel Metode Pembelajaran Debat Aktif dan Metode Pembelajaran Group Investigation. Nama saya Freddy Ikhwan, NIM saya 1905020058, semester 5 kelas C. Lecture name Mr. Andri Kurniawan, MPD, posisi Lecture of English for Knowledge and Information. Metode pembelajaran debat aktif. Pengertian adalah suatu bentuk retorika modern yang pada umumnya tercirikan oleh adanya dua pihak atau lebih yang melangsungkan komunikasi dengan bahasa dan saling berusaha mempengaruhi sikap dan pendapat orang atau pihak lain agar mereka mau melaksanakan, bertindak, mengikuti atau sedikitnya mempunyai kecenderungan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembicara atau penulis dengan melihat jenis komunikasinya, lisan atau tulisan. Tujuan metode pembelajaran debat aktif secara sederhana bertujuan untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang atau pihak lain agar mereka mau percaya dan akhirnya melaksanakan, bertindak, mengikuti atau mempunyai kecenderungan sesuai yang diinginkan dan dikehendaki oleh pembicara atau penulis. Melihat jenis komunikasinya lisan atau tulisan. Dengan demikian, debat merupakan sarana yang paling fungsional untuk menampilkan, meningkatkan, dan mengembangkan komunikasi verbal, dan melalui debat, pembicara dapat menunjukkan sikap intelektualnya. Aspek metode pembelajaran debat aktif. Aspek-aspek debat aktif adalah segi dalam debat yang memenuhi kelengkapan. Keberlangsungan debat-debat memiliki aspek yang harus diperhatikan karena merupakan bagian yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Aspek-aspek tersebut adalah tema. Tema adalah suatu hal yang merupakan masalah atau persoalan yang akan dibahas dan dibangkitkan dan dikembangkan di dalam debat. Moderator adalah orang yang memimpin jalannya debat. Moderator bertindak memandu, menengahi, semacam mewasiti pembicaraan dalam debat. 3. Peserta. Peserta adalah orang yang mengambil peran dan terlibat langsung untuk menyumbangkan gagasan dalam sebuah debat. 4. Pendengar debat. Pendengar debat dapat saja dihadiri oleh para pendengar dari berbagai kalangan. Waktu. Pihak penyelenggara harus merancang alokasi waktu debat sesuai dengan kebutuhan. Para peserta harus diberi kesempatan secukupnya untuk memaparkan usul mereka secara jelas. Efektivitas metode pembelajaran debat aktif. Miller, Mayer, and Patrick, seperti yang dikutip oleh versi Buruf dalam sebuah buku Modern High School Administration menunjukkan berbagai macam manfaat kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Mereka menunjukkan bahwa program tersebut mampu memberikan sumbangan yang signifikan bagi siswa. Manfaat pembelajaran dengan metode debat aktif adalah manfaat bagi siswa, memberikan kesempatan untuk mengejar minat, mendidik kewarganegaraan, mengembangkan semangat, mendorong perkembangan moral dan spiritual, untuk memperkuat kesehatan mental dan fisik, untuk menyediakan siswa yang berpengetahuan luas, memperluas kontak mahasiswa, memberikan kesempatan kepada siswa. Manfaat bagi pengembangan pendidikan untuk melengkapi atau memperkaya pengalaman kelas, untuk mengeksplorasi pengalaman belajar, memberikan kesempatan tambahan untuk memotivasi instruksi kelas, dan meningkatkan metode pendidikan. Kemudian sinteks metode pembelajaran debat aktif. Langkah-langkah dalam metode ini adalah sebagai berikut. A. Kembangkan sebuah pernyataan yang kontroversial. B. Bagi kelas ke dalam 2 tim. C. Berikutnya buat 2 sampai 4 sub kelompok dalam masing-masing kelompok debat. D. Minta setiap kelompok untuk menunjuk wakil mereka, 2 atau 3 orang sebagai juru bicara dengan posisi duduk saling berhadapan. E. Siapkan 2 sampai 4 kursi untuk para juru bicara pada kelompok pro dan kelompok yang kontra. Siswa yang lain duduk di belakang juru bicara. F. Setelah mendengar argumen pembuka, hentikan debat dan mengcounter argumen pembuka dari kelompok lawan. Kemudian yang G, lanjutkan kembali debat. H. Pada saat yang tepat, akhiri debat. Teknik dan taktik debat aktif.
Teknik adalah cara pengetahuan atau kepandaian melalui segala sesuatu yang berkenan dengan debat sehingga bermanfaat bagi penerapan debat. Taktik debat adalah siasat, kecerdasan, tindakan atau daya upaya untuk mencapai maksud dan tujuan debat dengan suatu sistem atau cara tertentu. Pada dasarnya, teknik debat terdiri dari dua macam, yaitu teknik mempertahankan usul. Pada dasarnya, teknik ini mempertahankan usul dapat ditempuh melalui taktik penegasan, taktik mempengaruhi, taktik kebersamaan, taktik kompromi, taktik diiakan, dan taktik kesepakatan. Taktik bertahan, taktik mengelak, taktik menunda, taktik membinasakan, taktik mengangkat, taktik terima kasih, taktik menggambarkan, taktik menguraikan, dan taktik membiarkan. B. Teknik mempertentangkan usul. Teknik ini dapat ditempuh melalui taktik menyerang, meliputi taktik bertanya balik, taktik provokasi, taktik antisipasi, taktik mengagetkan, taktik mencakup, taktik melebih-lebihkan, dan taktik memotong. 2. Taktik menolak meliputi taktik memungkiri dan taktik kontradiksi. Teknik dan taktik di atas adalah cara efektif untuk mengawal proses perdebatan. Kelebihan dan kekurangan metode ini. Kelebihan, mempertajam hasil pembicaraan, menemukan hasil yang lebih tepat mengenai suatu masalah, merangsang siswa menganalisa masalah di dalam kelompok, siswa dapat menyampaikan fakta dari kedua sisi masalah. Terjadi pembicaraan aktif antara pemerasaran dan penyanggah, maka akan membangkitkan daya tarik untuk turut berbicara atau mengeluarkan pendapat. Masalah menarik, maka pembicaraan itu mampu mempertahankan minat siswa terus mengikuti perdebatan itu. Metode bisa digunakan di kelompok besar. Kekurangannya, kadang-kadang keinginan untuk menang sehingga pendapat orang lain diabaikan. Di antara anggota mendapat kesan yang salah tentang orang yang berdebat. Metode debat membatasi partisipasi kelompok, kecuali kalau diikuti dengan diskusi. Sengitnya perdebatan bisa terjadi banyak emosi yang terlibat sehingga debat itu semakin sengit. Perlu persiapan yang teliti sebelumnya. Metode pembelajaran aktif ini cukup sampai sekian. Sekarang akan dilanjutkan dengan metode pembelajaran group investigation. Pengertian daripada metode pembelajaran group investigation ini adalah menurut Egan dan Kauchak, group investigation adalah model pembelajaran kooperatif yang membuat kelompok-kelompok kecil pada siswa untuk melakukan suatu investigasi pada masalah tertentu. Pengertian menurut Arifin dan Afandi, group investigation adalah model pembelajaran yang mana murid terlibat mulai dari perencanaan, menentukan topik, maupun cara untuk pembelajaran. Model ini memiliki konsep agar siswa berpartisipasi aktif dalam mencari bahan pelajaran melalui sumber-sumber yang dapat diakses, seperti buku atau melalui internet, sehingga membuat siswa memiliki kemampuan berpikir mandiri yang sangat baik untuk tumbuh kembangnya. Pengertian menurut Fatmawati, group investigation adalah metode yang melibatkan siswa melakukan suatu penelitian dan bukan hanya sekedar penelitian saja tetapi juga memecahkan permasalahan. Pengertian menurut Slavin dan Talent. Slavin menyatakan bahwa metode pembelajaran group investigation adalah pembelajaran yang melakukan kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan sintesis informasi dalam rangka untuk memecahkan masalah. Sementara Talent mengatakan bahwa pembelajaran group investigation merupakan metode yang fokus pada suatu kajian terhadap masalah yang berhubungan dengan sosial di antara pribadi individu. Kemudian karakteristik model pembelajaran group investigation. Menurut Suganti ada 4 karakteristik model pembelajaran group investigation, yaitu siswa belajar dalam kelompok, siswa mempunyai rasa saling ketergantungan dengan siswa lain, siswa belajar berkomunikasi dan juga berinteraksi dalam kerjasama, siswa belajar bertanggung jawab terhadap permasalahan atau tugas yang sedang dijalani. Kemudian langkah-langkah model pembelajaran group investigation. Melakukan model pembelajaran group investigation tidak terlalu sulit yang dibayangkan. Mengetahui tahapan dalam melakukan model pembelajaran ini akan sangat membantu dalam menyusun program belajar.
versi daripada saran, menurut saran setidaknya ada 6 langkah yang harus dilakukan dalam menerapkan metode group investigation. Yaitu memilih topik. Tahapan awal adalah menentukan tema atau topik yang akan dianalisis. Kemudian perencanaan kooperatif, guru dan juga siswa harus berkomunikasi mengenai prosedur pembelajaran, tugas dan juga tujuan dari pembelajaran yang hendak dicapai. Kemudian penerapan. Peran guru di sini adalah memantau dan membantu siswa. Juga terjadi kendala. Analisis dan sintesis. Selanjutnya tugas siswa adalah menganalisis dan mensintesis informasi yang nantinya akan dipresentasikan. Kemudian presentasi hasil, siswa menyajikan hasil temuan dan sudah dikerjakan ke kelas di depan siswa yang lain. Kemudian pemberian penghargaan. Guru bisa memberikan penghargaan atau hadiah kepada kelompok yang memiliki karya terbaik untuk menumbuhkan motivasi dan semangat belajar siswa. Kemudian daripada versi Slavin, adapun langkah-langkah model pembelajaran yaitu ada 6 langkah. 1. Mengidentifikasi topik dan membentuk kelompok. Siswa mengusulkan topik dan guru membaginya jadi beberapa kelompok. Kemudian merencanakan tugas. Siswa merencanakan beberapa hal mengenai yang akan dipelajari, cara mempelajari dan sebagainya. Kemudian melakukan investigasi. Tahapan ini dari model pembelajaran grup investigasi, siswa akan mengumpulkan informasi, menganalisis, dan membuat kesimpulan. Kemudian membuat laporan. Setelah proses investigasi selesai, siswa akan membuat laporan hasil yang sudah didapatkan dalam investigasi tadi. Selanjutnya presentasi laporan. Kelompok mempresentasikan hasil laporan ke depan kelas dan semua siswa menanggapi dan berdiskusi. Kemudian yang terakhir evaluasi. Terakhir adalah evaluasi guru memberikan masukan mengenai hasil yang sudah dilakukan oleh semua kelompok. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran ini. Kelebihan, menumbuhkan keharmonisan hubungan para siswa melalui proses belajar bersama. Kemudian menumbuhkan rasa percaya diri dan rasa hormat siswa. Kemudian melatih kemandirian siswa. Kemudian yang terakhir siswa belajar menghargai orang lain. Namun kekurangannya adalah sebagai berikut. 1. Materi yang disampaikan oleh guru sangat minim. Kedua, penilaian secara personal lebih sulit dilakukan. Ketiga, tidak semua topik bisa dibahas dengan model pembelajaran ini. Keempat, diskusi kelompok biasanya tidak terlalu efektif. Referensi adalah sebagai berikut yang tertulis. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk dunia pendidikan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.